berita Injil akan gagal di dalam hidup kita. Bukan beritanya yang gagal, kitanya yang gagal. Dan itulah yang menyebabkan kita atau banyak orang Kristen gagal menjadi kesaksian. Halo? Ayo, kita rangkailah sekarang dari begini. Kemarin GSKI Rehoboth membuat Marriage Conference. Berarti kan penting keluarga itu, pernikahan itu penting, bukan? Ya, sangat penting. Tapi kenapa diabaikan? Karena kita merasa tidak penting. Lalu kita merasa tidak bahagia di dalam pernikahan kita, merasa tidak bahagia. Nah, itu menjadi penting. Kalau kita diubah di dalam Tuhan, kita menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka dampak sukacita atau kebahagiaan di dalam Tuhan itu, siapa yang harus pertama merasakannya? Keluarga. Kok orang lain? Saya datang ke tempat ini paling jauh sebulan sekali, betul nggak Tuhan? Pernahlah sebulan 2 kali. Tapi kan kita nggak saling kenal dekat. Lalu saya bisa berkhotbah hebat atau saya memberikan sesuatu, lalu Bapak Ibu bisa bilang, Pak Mario itu memang baik. Gitu ya. Sekali dia baik banget. Gitu ya. Oke, sekarang saya pulang ke rumah. Istri saya bilang, kamu dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Tapi orang senang yang sebentar doang ketemunya gitu loh. Dan saya selalu mengharapkan jempol dari saudara. Padahal di rumah saya, istri saya bilang, anak saya bilang, papa apaan? Gitu ya. Apa nilainya jempol dari sebanyak ini terangkat bagi saya kalau 1 jempol turun? Apa artinya? Lalu saya bilang, yang penting aku berkenan kepada Tuhan. Orang kosong. Orang kosong. Harus orang di rumah kita yang merasakan bahwa kita sudah ditransformasi oleh Tuhan. Amin. Harus dong. Ayo upayakan itu. Penyesuaian seumur hidup itu harus dimulai dari kesadaran sama-sama pasangan di dalam rumah. Bahwa saya sekarang sudah ditebus di dalam Kristus. Bahwa sekarang saya sudah menjadi milik Kristus. Sekarang saya mau hidup dengan pasangan saya. Pi, uang kurang, gak apa-apa ya sayang. Tenang, kita cari. Uang kurang, Pi. Lo gak usah pulang, gak apa-apa, yang penting lo kirim duit. Waduh. Karena uang berharga kan. Saya tidak menurunkan nilai uang di sini. Kita sama-sama butuh uang kan untuk melangsungkan kehidupan harian kita. Iya, kok sama. Walaupun saya pendeta juga begitu, kok saya butuh duit untuk beli bensin, untuk kehidupan harian. Ya sama kok kita. Saya masih makan nasi. Memang kalau kadang-kadang makan singkong sama ubi kan, ya sama kok. Berarti konflik yang bisa terjadi dalam rumah tangga saya mirip-mirip kok, begitu ya. Tapi bagaimana dengan pengertian yang Allah beri kita bisa menyelesaikan? Bagaimana ketika kita marah, punya konflik dengan pasangan? Karena konflik tak bisa dihindarkan. Itu dulu yang harus kita pegang, ya. Ada gereja-gereja pokoknya keluarga tidak ada masalah, selalu saling mengasihi. Itu cita-cita. Faktanya bisa kita saling mengasihi setiap hari, terus-terusan dengan standar kasih yang sama. Oh, nggak bisa. Pasti ada standar yang turun. Ketika suaminya bau mulut, bau badan, bisa kita sayang sama dia? Nggak bisa. Betul nggak? Jadi itu yang harus disiasati setiap hari. Bagaimana Injil yang mengubahkan kita itu bisa kita kenakan, kita berubah dan kita kenakan sehingga orang-orang dekat kita, pasangan kita, anak-anak kita merasakan perubahan ini. Amin. Menikah itu pestanya mudah, tapi perjalanannya yang tidak mudah. Bagi orang dunia, pernikahan tidak terlampau penting. Artinya mereka melecehkan lembaga yang Allah cipta ini. Gak cocok katanya, bisa cerai. Gak cocok, kan begitu ya? Gak cocok. Bukan jodoh. Bukan jodoh, anaknya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Saya heran juga ya, gak jodoh gitu. Apaan sih? Kita sibuk juga, gereja hanya sibuk pada perdebatan boleh cerai atau tidak gitu. Oh, nggak boleh cerai.
permasalahannya bukan boleh cerai atau tidak. Bagaimana kamu menilai terhormatnya atau berharganya lembaga pernikahan yang Allah gagas itu. Injil harus mengubahkan kita sehingga kita sadar bahwa ini penting, ini bernilai bagi Allah. Amin. Kalau pasangan tidak bahagia di dalam rumah, entah itu istrinya atau suaminya tidak bahagia di dalam rumah, dijamin dia mencari kebahagiaan di luar rumah. Dijamin. Dia lebih senang pulang malam gitu ya, karena dia happy. Sampai di rumah dia pengen langsung tidur, karena nanti di dalam rumah pasti ribut, gitu kan? Konfliknya dihindari, yang penting nggak terjadi konflik. Jangan sampai begitu. Konflik, kalau memang harus konflik, berkonflik lah, tapi berkonflik yang sehat. Orang yang sudah ditransformasi di dalam Kristus, amin, harus dengan kesadaran konfliknya itu. Ya udah, pakai tema marahnya apa? Aku nggak suka kamu chat sama perempuan. Ya, oke. Emang kenapa? Kamu siapa? Loh, kamu siapa lu? Halo, sadar om. Kamu siapa lagi? Ini apa sih? Kamu siapa? Kalau sudah papa mamanya, pasangan suami istri itu sering konflik, tidak terselesaikan, ribut terus, itu mengganggu stabilitas keamanan di dalam rumah tangga itu, maka kebahagiaan tidak tercipta di rumah itu. Siapa dampaknya yang kena? Anak-anak. Dia nggak bahagia di rumah. Kenapa? Papi maminya ribut melulu. Hal kecil ribut. Setiap ngomong ngegas melulu. Ada lupa, ada pedal rem kan? Kok ngomong ngegas melulu? Iya. Kami belajar. Saya ajarin anak kami. Marcelo kalau ngomong sama mama ya lembut. Mungkin dulu dia pernah dengar papanya juga ngegas juga. Tapi kan papanya juga pengen berubah gitu loh, supaya baik di rumah. Karena kalau anak-anak kita nggak nyaman di rumah, nggak bahagia di rumah, dia mencari kebahagiaan di luar. Maaf, bisa cari tante-tante kan, yang laki-laki. Karena mamanya nggak menjadi jawaban kan gitu ya, nggak memberikan kasih sayang yang utuh. Kalau perempuan, maaf, dia bisa cari om-om. Atau yang lebih gila lagi zaman sekarang, ya laki-laki ketemu laki-laki, dia menemukan penerimaan di luar rumah. Papaku gak seperti itu, papaku galaknya minta ampun. Aku buat bener aja dimarahin, apalagi buat salah. Itu pertarungan kita. Kita doain anak-anak kita kan, Bapak Ibu ya, betul nggak? Kita doain kan. Saya kalau doain mereka, Tuhan berkati anak laki-laki yang Tuhan berikan. Ini Abang Stefano, ini Dedek Marcelo. Mereka anak laki-laki yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati mereka Tuhan. Yang baik-baik kita doain kan. Tapi nggak cukup cuma berdoa tadi itu. Harus ada loh yang kita buat teladan di rumah. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bahagia di rumah, ada masalah juga kita tenang kok. Betul. Saya bukan mau bilang, oh nggak usah selesai masalah, bukan itu poin. Kita punya masalah, uang kurang, atau kalau udah tanggung bulan, uang habis. Itu kan masalah kita kan, uang habis. Ya kami juga pernah kok. Itu kan realitas hidup. Tapi bagaimana? Gak perlu orang tahu kan gitu ya. Gak perlu kita gerusa-gerusu, gak perlu kita jadi ribut. Aku menyesal menikah dengan kamu. Ternyata karena di status Facebook. Apaan sih? Status WA terus gitu. Gak kusangka kau begitu. Itu ya. Apa sih? Ayo Bapak Ibu. Pendeta gak tahu sudah terlanjur pilih nih Pak Pendeta loh. Ayo kita ubah ya. Ingat, kalau suami kita bermasalah, maka dia butuh ditolong. Amin. Ditolong.
Di sini juga butuh ditolong kalau istri kita bermasalah atau buat salah lah, jangan bermasalah dulu. Kalau suami kita buat salah, butuh ditolong. Istri kita buat salah, butuh ditolong. Kita senangnya ngomel, ngamuk, ujungnya ngambek. Dapat hikmat lah misalnya. 3 ya kan? Ngambek. Sama di sini juga nggak ngomel, lalu ngamuk, ngambek. Ya kan? Loh, ini nggak menyelesaikan masalah, ngomel, ngamuk, ngambek. Tanya, tapi kenapa seperti itu? Butuh ditolong kan? Apa sih, Pi? Aku kurang apa? Tanya. Ini nanti berdampak sama anak-anak. Iya, berdampak. Kalau anak kita telat ngerjain PR, lalu deadline hari ini, lalu dia tergesa-gesa, kita suka bilang apa? Kamu sih, kemarin-kemarin kemana aja? Begitu kan? Ngamuk, ngomel. Males banget sih, kemarin-kemarin liburan, gak ngomong. Gitu kan? Itu menyelesaikan masalah gak? Enggak. Dia makin tegang. Tolong, siapa yang mau tolong aku? PR aku sore harus dikumpulin, kan gitu kan? Ngomong aja lu terus. Akhirnya anak kita sendiri seperti gak ada yang tolong. Akhirnya bilang, papa mamaku bukan jawaban bagi aku. Dia cari jawaban di tempat lain. Halo, ini realitas semua yang saya ngomong? Iya. Karena itu juga yang terjadi sama saya kok. Udah gak usah kita menutup-nutupi seolah-olah saya ini hebat terus. Gak ada. Pada faktanya pendeta gak hebat-hebat amat. Ini bukan hanya berlaku pada diri saya dan banyak pendeta. Kenapa? Karena mereka juga punya realitas hidup yang membuatnya jadi hebat. Mereka punya hikmat, kesadaran bahwa mereka sudah ditransformasi oleh Tuhan, dan mereka juga pada akhirnya berubah seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, ini yang dibagi harusnya itu yang begitu. Ayo Bapak Ibu, ayo. Ditolong, dibantu. Kan ini supaya terjadi keseimbangan. Makanya nggak ada lagi nanti suami di bawah, suami-suami takut istri gitu ya, di bawah ketiak istri kan gitu kan? Nggak ada lagi. Nggak ada suami istri yang ketakutan sama suaminya, horor gitu, kayak antara diktator sama bawahannya gitu. Nggak ada. Yang terjadi adalah keseimbangan. Amin. Anak-anak puas. Anak-anak lihat tuh papa mama aku saling mengasihi. Ya, kesadaran bahwa kita sudah ditransformasi. Kalau sudah begini nggak akan cari yang lain, nggak cari kebahagiaan yang lain. Yang ada kesaksian kita utuh. Karena yang tahu brengseknya saya, jahatnya saya, galaknya saya, istri saya. Yang tahu juga saya bisa baik, saya berubah, harusnya istri saya. Bukan saya ubah, saya sudah berubah loh. Saya sudah berubah nanti lah. Harus diundang, jangan cuma sebulan sekali. Saya sudah berubah. Apalah. Berubah kok diinformasiin. Berubah itu dirasa. Amin. Berubah itu dirasa. Bukan informasi Mario sudah berubah. Dulu dia brengsek, sekarang dia baik. Halo, Mario berubah. Dirasa. Yang rasa pertama orang dekat. Itulah dampak dari transformasi. Kan tadinya ular menjijikan kan? Di dalam proses kita butuh pertolongan orang lain. Butuh pertolongan istri, butuh pertolongan suami. Kalau dia anak-anak butuh pertolongan orang tua. Dan yang paling utama pertolongan Tuhan itu utama ya. Kalau itu kan suka, Tuhan mah pasti gitu kan. Nah yang gak pasti itu ya orang. Gak pasti tidak tahu. Kita lebih senang 3 ngomel, ngamuk, akhirnya ngambek. Itu harus dibuang. Jangan kedepankan ngomel. Biasakan ngomong baik-baik. Ya, ayo Bapak Ibu ditransformasi oleh Tuhan. Ditransformasi. Kita sudah ditransformasi di dalam salib Kristus. Yesus kan gak mati 2 kali kan? Sudah terjadi berarti. Roh Kudus diberikan, Injil diberikan. Sekarang kita hanya bagaimana? Dari rumah
dirasa, memang pribadi dulu. Kalau sadar, oh iya ya, harus sadar, oh rumah tanggaku ini dalam gawat. Pilihannya, kita mau menyelamatkan rumah tangga atau seorang diri. Artinya lari ya, biarin aja kau urus tuh, gak bertanggung jawab kamu. Gitu ya Bapak Ibu. Semua kita punya konflik, tapi bagaimana menyelesaikan konflik dalam pengertian yang Allah berikan, dalam hati yang sudah diubah oleh Allah, itu menunjukkan kualitas manusia kita. Tadi saya katakan di awal, kita hendak dijadikan manusia baru, manusia yang memiliki hidup berkelimpahan, hidup yang berkualitas tinggi. Nah itu kita. Ayo kita jalan sama-sama, berjuang sama-sama. Di gereja ini kalau ada masalah, cerita sama ibu gembala, begitu ya? Atau bahasa kerennya konseling gitu. Saya lebih senang pakai kata cerita biar lebih dekat. Kalau konseling kayaknya formal banget kan. Cerita Bu Gembala, tolong saya bagaimana ya, suami saya atau istri saya Bu Gembala, atau anak saya gitu. Atau dengan hamba Tuhan yang lain cerita, supaya kita memang mendapatkan pertolongan yang layak, sehingga kita dibenahi bersama-sama. Itulah jadi Kristen. Makanya kita berkumpul bersama-sama. Masalahnya ada masing-masing, tapi yang sudah bertumbuh, dia menolong teman-temannya, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang sederhana ini, kita benar-benar mengenakan transformasi yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ini proses yang panjang, tapi ini mengasihkan. Asik. Saya ngomong, susah, ini susah. Mengasihkan. Saya tahu ada ketegangannya, bisa sulit ya, tapi jangan pernah lupa Roh Kudus diberikan. Ya, menolong. Kita mau nggak? Kalau kita mau, ayo dengan penuh kesadaran, Tuhan pasti memberkati kita. Percayalah. Amin. Ini Bapak Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan sederhana. Biarlah kami mengenakan firman-Mu dengan baik, sehingga benar-benar kami sadar akan anugerah-Mu. Kami sadar bahwa Engkau memberikan kami kuasa melalui Roh Kudus untuk kami bisa berubah. Tuhan, menilik kami, hati kami. Kalau Engkau melihat masih ada hal-hal yang tak berkenan kepadamu, Tuhan tolong ubahkan kami, baharui kami. Juga ajar kami untuk berubah setiap hari. Didik kami dalam didikan-Mu yang penuh dengan kelembutan dan anugerah itu. Berkati kami setiap suami-suami. Tuhan, kami sadar terkadang kami berlaku seperti diktator, kasar, dan lain sebagainya. Tapi kami mohon, ampuni kami, baharui kami menjadi pribadi yang baru. Juga kami para istri, terkadang kami cerewet dan lain sebagainya. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami mau berubah sama-sama. Kami mau memperbaiki hubungan-hubungan, sehingga kami menjadi kesaksian yang utuh. Kami berdoa Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak juga terkadang kami hidup mau-mau kami sendiri, tidak taat orang tua. Tapi saat ini kami sudah dengar firman, kami mau belajar sehingga di rumah kami memancarkan kasih Allah. Kami belajar berubah bersama-sama, sehingga kami menjadi kesukaan bagi Allah, kesukaan bagi pasangan hidup kami, kesukaan bagi anak-anak dan orang tua kami. Dan kami menjadi kesaksian di lingkungan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.